Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 40, Hak Suami. Belva nyaris terperanjat kaget saat Ravin menahan pintu dengan satu tangannya. Tatapan matanya pun sangat nanar, membuat Belva menelan ludah. "Kamu mau apa?" Belva terlihat gugup. Ravin hanya menatap dalam, sementara Belva masih terus berusaha menutup pintu itu. Tetapi tenaganya kalah kuat dengan Ravin. Ravin memasuki kamar mandi, memblokade pintu itu agar Belva dalam kuasanya. Wanita itu mundur perlahan dan Ravin terus mengikuti langkahnya sampai punggung sang istri buntu di tembok. Belva semakin tercekat. Rasanya takut sekali melihat suaminya seperti ini. Apalagi dengan dirinya yang hanya mengenakan handuk saja. "Rav, kamu mau apa sih?" Belva semakin resah dengan suara yang tercekat. Ravin menyunggingkan senyuman. Satu tangannya mulai berani meraih pinggang sang istri. Wajahnya ia dekatkan ke pipi Belva, menciptakan desiran hangat menjalar ke seluruh tubuh. "Aku menginginkanmu," bisik Ravin dengan erotis. Belva melebarkan mata, bahkan ia tak berani menatap mata suaminya. Karena tak bisa dipungkiri, Ravin sangat mempesona. Tatapan matanya yang teduh dan penuh gairah dapat meluluhkan hati wanita manapun. Apalagi istrinya. Napas Belva naik turun dengan berat pun dengan debaran jantungnya. Serasa ingin keluar dari rongga dada. Ravin menyeringai kecil. Hasrat lelakinya sudah meronta-ronta melihat kecantikan dan tubuh seksi dari sang istri muda yang selama ini sulit sekali untuk ia sentuh. Meski terikat sebuah kesepakatan, tetapi hawa gairah bisa saja meruntuhkan itu semua. Terlebih status mereka dalam pernikahan yang sah, membuat Ravin berhak melakukan apa saja dengan Belva. Aku gak bisa. "Rav, please, tinggalin aku." Belva menunduk dalam. Posisinya saat ini begitu dekat dengan Ravin, hanya berjarak beberapa inci saja dari sang suami. Bukannya pergi, Ravin malah menarik pinggang Belva lalu menggendongnya ala bridal style dan membawanya ke atas ranjang. Belva sempat sangat terkejut dan nyaris menjerit. Ravin saat ini mengungkung sang istri di atas kasur. Walaupun Belva masih memakai handuk tetapi tidak mengurangi kemolekan di tubuhnya. Apalagi saat mata Ravin mulai menjelajahi setiap inci tubuh Belva dari mata, hidung, bibirnya yang ranum, kemudian turun hingga ke bagian dada yang tampak menjulang indah. Ravin menelan ludah. Dada Belva bergerak naik turun dengan cepat. Gundakan bulat itu terlihat menantang dan rasanya ingin langsung ia sergap saja. "Rav," Belva berucap lirih. Ia memilih memejamkan mata tak ingin melihat suaminya berada di atas tubuhnya ini. "Belva, ada yang sesak di bawah sini." Ravin pun berucap pelan. Bisikannya sangat erotis dan lembut. "Apa maksud kamu?" Belva tak mengerti. Kemudian dengan cepat, Ravin meraih tangan Belva dan mengarahkan ke bagian kebanggaannya sebagai lelaki. Belva mengernyit dan sontak membuka mata saat merasakan sesuatu yang keras dan terasa besar di bagian tubuh Ravin, yang ternyata adalah area sensitifnya. Belva langsung menarik tangan. "Kamu apa-apaan sih, Rav?" Pekik Belva. "Gimana, punyaku menarik bukan?" goda Ravin. Belva membuang pandangan, tak bisa bergerak karena tubuhnya terkunci. "Apa kamu tidak mau mencobanya? Kamu akan menyesal kalau menolak," kata Ravin masih dengan tatapan yang seksi. "Cukup, Rav, kita sudah pernah membahas ini. Kamu sendiri yang membuat kesepakatan itu," ucap Belva. Ravin hanya tersenyum dan semakin melembut. Hawa panas dari gejolak hasrat tak kunjung berkurang. Tinggal satu hitungan saja sebenarnya ia sudah bisa melakukannya dengan Belva. Hanya sepertinya memang harus dengan perlahan. "Kamu cantik, kamu istriku," bisik Ravin. Jemarinya membelai lembut pipi Belva hingga ke telingan belakang dan tengkuknya. Hal itu kembali memberikan sengatan yang menjalar ke seluruh tubuh Belva. Ia sontak terpejam dengan napasnya semakin tak karuan. Detak jantung pun semakin cepat saat Ravin mengembuskan napas di bagian telinganya. Ravin tersenyum tipis saat melihat Belva menggeliat-geli karena ulahnya. Matanya masih terpejam dengan ekspresi seolah tak ingin menyudahi. Bagi Ravin ini kesempatan yang bagus untuk melangkah lebih jauh.
Perlahan ia mengarahkan wajah sang istri agar kembali menatapnya. Kemudian tanpa persetujuan, Ravin langsung melumat bibir tipis dan ranum itu. Dengan satu tangan yang masih membelai lembut tengkuk sang istri, Belva tak memberontak. Kecupan lembut itu sangat nikmat ia rasakan. Bahkan lebih menggelora dari yang tadi pagi ia lakukan bersama manajernya. Wanita itu merasakan desiran hangat semakin menguasai dirinya. Ravin berhasil membuat istri mudanya terjerat gairah malam pertama yang sempat tertunda. Belva mengimbangi lumatan sang suami. Kini semakin liar dan panas. Belva melingkarkan tangan di leher Ravin, menikmati aktivitas kecupan manis malam itu. Melupakan semua yang terjadi di antara mereka. Suara dering ponsel pun tak juga mengganggu sepasang suami istri itu. Gerakan lidah yang lembut dan manis itu membuat keduanya semakin larut dalam pemanasan. "Kamu sangat menawan, istri mudaku," bisik Ravin sekali lagi. Belva hanya tersenyum dan membiarkan Ravin kembali melumatnya. Kini tangan Ravin pun bergerak ke bagian gundakan bulat sang istri, membelainya dengan lembut hingga sedikit gerakan meremas yang membuat gejolak asmara semakin memuncak. Sampai Belva membuka mata dan kembali tersadar dengan apa yang sedang mereka lakukan. "Tidak, hentikan," sela Belva menahan wajah Ravin. "Aku tidak bisa lagi." "Kenapa? Kamu istriku. Sudah menjadi hak aku atas dirimu, Belva," seru Ravin. "Ingat kesepakatan kita, jangan hanyutkan aku dalam buayan nafsumu," ujar Belva. Ia berusaha melepaskan Ravin dari tubuhnya. Ravin tersenyum simpul kemudian berkata, "Anggap saja ini hukuman untukmu." Belva menautkan kedua alis. "Hukuman apa maksud kamu?" tanya Belva. "Hukuman karena kamu bermesraan dengan pria lain di hadapanku," kata Ravin membuat Belva melebarkan mata dan teringat kejadian tadi pagi. "Ah, habislah dia." Belva tak bisa berkutik. "Tapi, aku gak berniat melakukan itu di hadapan kamu." Belva mencari pembelaan. "Sama saja, itu tetap sebuah kesalahan. Dan kamu harus dihukum," timpal Ravin. Belva melipat bibir. Tak pernah membayangkan jika ia harus menyerahkan kesuciannya pada Ravin saat ini. Sebelumnya meski berpacaran lama dengan Araf, Belva tak pernah melakukan hubungan terlarang semacam itu. Pun semenjak saling jatuh cinta dengan Tigor ia pun tak pernah melakukan hal macam-macam dengan pria itu. Bahkan tadi pagi pun bisa dikatakan adalah ciuman pertamanya dengan Tigor. Dan, sialnya semua itu malah dilihat langsung oleh sang suami. Belva menghela napas pasrah. "Raf, aku minta maaf. Tapi aku benar-benar belum siap." Belva tampak berkaca-kaca. "Tapi tadi kamu bisa menikmati ciuman kita. Bahkan sepertinya meminta lebih dari ini." Ravin tersenyum manis. "Aku ingin malam ini juga kita melakukannya, Belva." Belva membuang napas sekali lagi. Ravin sepertinya tetap bersikukuh. Ia pun merasa malu karena tadi sempat menikmati aktivitas pemanasan. "Kenapa kamu tiba-tiba menginginkan ini, Raf?" tanya Belva. "Karena aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Terlebih setelah melihat kamu bersama pria lain. Aku rasa sepertinya kamu wajib diberikan pelajaran," seru Ravin. "Tapi tadi pagi itu kan aku hilaf, Raf." "I'm sorry," Belva terus mengelak. "Ya, aku bisa maklumi itu. Tapi, agar aku tidak rugi dan harga diriku tetap terjaga, itulah sebabnya aku meminta hak ini darimu. Aku tidak sudi istriku dijamah oleh pria lain sementara aku sendiri belum pernah merasakan kenikmatannya darimu," ujar Ravin dengan tatapan serius. Belva tercekat dan terdiam. Mau marah seperti apapun ia tetap tak bisa. Pasalnya Ravin adalah suaminya yang sah. Ia memejamkan mata dengan air mata yang menitik. Ravin yang melihat itu hanya bisa menghela napas dan mendadak merasa sangat iba. Tak ada komentar apa-apa lagi dari Belva. Hanya ada getaran bibir yang menahan isakan tangis. Pria itu membenci air mata dalam keadaan seperti itu. Seolah persetubuhan ini menjadi sebuah paksaan. Walaupun memang benar seperti itu. "Jangan menangis, Belva. Aku tidak akan menyakitimu," ucap Ravin sembari menyeka buliran bening itu. "Lakukan saja apa yang mau kamu lakukan, Raf. Aku tidak berdaya saat ini," isak Belva. Ravin yang sedari tadi mengungkung sang istri, langsung beranjak duduk di tepi ranjang. "Tidak akan. Jika memang kamu tidak bersedia, baiklah. Aku akan berusaha memahami," ujar Ravin sembari mengusap wajah dengan gusar.
Air mata Belva seolah membasahi tubuhnya yang terlanjur terbakar api asmara. Meski sangat menginginkan, Ravin tetap tidak mau ada keterpaksaan. Maafkan aku, Ravin, kata Belva. Ia pun beranjak dari kasur dan duduk di sebelah suaminya. Kini tubuhnya ia lilit menggunakan bed cover dengan handuk yang masih juga terpasang di tubuhnya. Jangan pernah ulangi kesalahanmu lagi, karena jika kamu mengulanginya, saat itu aku tidak akan memberimu ampun untuk mencegah keinginanku. Tandas Ravin yang memberi peringatan. Belva menyeka pipi dan merasa lebih lega saat ini. Ravin pun memilih beranjak dari kamar dan meninggalkan istri mudanya. Belva memejamkan mata dan menghela napas. Hari ini kesalahannya nyaris berakibat fatal. Setelah itu ia segera bergegas memakai pakaian tidur. Sesaat ia kembali teringat saat aktivitas panasnya dengan Ravin. Entah mengapa mendadak ia terbayang masa-masa remaja kala itu. Ravin adalah cinta pertama sekaligus ciuman pertamanya kala remaja. Hanya satu kali mereka pernah melakukan itu. Hanya sebatas itu dan tidak lebih. Wajar saja. Namanya anak ABG yang sedang dimabuk cinta kala itu. Dan kini mereka melakukannya kembali setelah dewasa dan menikah. Namun, dengan keadaan hati yang sudah berbeda. Ponselnya berdering, membuyarkan lamunan Belva saat itu. Siapa lagi kalau bukan Tigor yang menelepon? Hai, Tigor, hai. Kamu baik-baik saja? Tanya Tigor, hal yang selalu saja ditanyakan pertama kali. Ya, aku baik. Kenapa kamu belum tidur? Udah jam 12 malam. Kata Belva. Aku gak bisa tidur sebelum memastikan kalau kamu baik-baik saja. Jawab Tigor, apalagi? Telepon dan pesanku semua kamu abaikan. Maaf, tadi aku lagi banyak kerjaan. Belva beralasan. Apa kamu sedang bersama suamimu? Tanya Tigor. Belva terdiam beberapa detik. Tadi iya, tapi dia sudah pergi. Ada apa sama kamu? Kenapa suara kamu kayak serak dan parau? Kayak abis nangis. Tanya Tigor. Nggak apa-apa, aku baik. Kok, boleh aku buat panggilan video? Kata Tigor. Belva membuang napas pelan. Rasanya ia merasa sangat lelah. Karena pertempuran awal tadi bersama sang suami. Maaf, Tigor, aku udah ngantuk. Aku capek banget hari ini. Keluh Belva. Apa suamimu melakukan sesuatu sama kamu? Menghukum kamu atas perbuatan kita tadi pagi. Tebak Tigor. Belva menelan ludah. Tebakan Tigor memang selalu tepat. Hukuman kecil. Kok, sahut Belva sembari tertawa kecil. Oh ya, hukuman apa yang dia kasih buat kamu? Tanya Tigor penasaran. Belva terdiam. Tidak mungkin ia memberitahukan apa yang telah terjadi antara dirinya dan Ravin. Ini masalah rumah tangga dan privasi pastinya. Cuma, diminta bangun pagi dan bantuin dia buat persiapkan kebutuhannya selama di Medan. Belva berbohong. Syukurlah. Aku kira, dia memaksa meminta sesuatu darimu. Balas Tigor lemah. Seandainya dia meminta sesuatu dariku memang kenapa? Tanya Belva. Tidak boleh. Jawab Tigor. Loh, kenapa? Dia kan suamiku. Dia berhak mendapatkan apa saja dariku. Sangkal Belva. Apa kamu akan memberikan hatimu juga untuknya? Tanya Tigor. Belva tercekat. Yang dimaksud ucapannya adalah soal kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani suaminya termasuk urusan ranjang. Tetapi yang ditanyakan oleh Tigor justru hal lain yang lebih dalam. Itu beda urusan. Tigor, sudahlah. Kita kan sudah pernah bahas hal ini. Belva berujar lemah. Baiklah. Istirahat sana, kata Tigor. Ia mengerti bahwa Belva sepertinya sangat lelah hari ini. Panggilan berakhir setelah mereka cukup puas berbincang-bincang. Belva tentu masih tak bisa tidur. Kemudian ia duduk di sofa yang bersebelahan dengan jendela kaca besar di kamar itu. Belva merenungi kejadian hari ini. Kenapa takdir seolah sedang sangat mengujinya. Di lain sisi ada Ravin yang bisa kapan saja menguasai raganya. Di sisi lain, ada Tigor yang saat ini menguasai hatinya. Kapan aku bisa terlepas dari belenggu pernikahan ini? Protes Belva dalam kesendiriannya. Di luar masih turun hujan rupanya. Belva menyibak sedikit gorden dan sekilas menangkap sebuah mobil sedan putih baru saja beranjak dari halaman samping. Tigor, Belva menyipitkan mata. Memastikan betul-betul bahwa mobil itu milik manajernya. Ngapain dia ada di rumah ini lagi? Gumam Belva yang sangat terheran.